Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menerima atau Menolak Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 23. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini memuat dua bagian penting. Bagian pertama berisi tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus menjelaskan bahwa Dia datang ke dunia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yesus juga datang ke dunia untuk memberi penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dengan menyampaikan tujuan kedatangannya ke dunia, Yesus ingin agar semua orang, termasuk orang-orang sekampung dengan Yesus, tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus berharap manusia mau membuka hatinya untuk melihat Allah yang hadir dalam diri Yesus. Sebab hanya orang-orang yang membuka hatinya, manusia mampu melihat bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah Putra Allah, Juru Selamat. Orang yang menutup hatinya hanya melihat Yesus sebagai manusia. Selain itu, Yesus adalah pribadi yang sudah dinubuatkan oleh para nabi selama ratusan tahun Yesus sebelum Yesus lahir. Saudara-saudari terkasih, bagian kedua dari bacaan Injil hari ini ialah tentang orang-orang Nazaret yang menolak Yesus. Orang-orang Nazaret yang sekampung dengan Yesus tidak bisa melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa, anak tukang kayu dari keluarga miskin. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang Nazaret menolak Yesus. Dan dengan menolak Yesus, mereka tetap menjadi buta. Dalam keadaan buta, mereka tidak memperoleh kedamaian hati. Sebab hati mereka sudah dipenuhi oleh rasa benci, iri, dan sombong. Akibatnya, hidup mereka seperti orang-orang di penjara yang tidak bebas. Padahal, jika mereka mau menerima Yesus, Yesus dapat membawa mereka kepada Allah yang mampu membebaskan mereka dari rasa iri, benci, dan kesombongan. Selain itu, orang-orang Nazaret tidak mampu melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Sebab ketika mereka menolak Yesus, Yesus pun enggan membuat mujizat. Saudara-saudari terkasih, jika kita melihat diri kita dari kacamata rohani atau dari kacamata Allah, bisa saja kita termasuk orang-orang buta yang memerlukan rahmat Tuhan agar kita dapat melihat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebab mata hati kita seringkali dibutakan oleh dosa dan kejahatan. Terlalu sering kita melihat, mendengar, atau membaca berita-berita tentang kejahatan, sehingga tanpa sadar kita melakukan kejahatan yang sama. Misalnya,
Ada petani yang menutup air ke sawah tetangganya. Akibatnya, padi di sawah tetangganya menjadi kering dan mati, sedangkan padi miliknya menjadi sehat dan panenan melimpah. Petani itu tidak merasa bersalah sebab tetangganya itu pernah melakukan hal yang sama. Inilah salah satu contoh bahwa kita termasuk orang buta. Kita juga termasuk orang-orang yang membutuhkan pembebasan dari rasa benci, iri, dan sombong. Dengan terus menolak Yesus, maka hidup kita tidak akan damai. Hanya dengan menerima Tuhan Yesus, hidup kita akan damai walau ada penderitaan dan masalah. Kita juga termasuk orang-orang miskin yang membutuhkan rahmat Yesus. Saudara-saudari terkasih, menerima atau menolak Yesus adalah pilihan yang akan sangat menentukan masa depan kita, khususnya terkait dengan keselamatan dan hidup kekal yang Yesus janjikan. Dan kita sebagai orang Katolik bisa memilih sikap menerima Yesus yang membawa keselamatan. Kita bisa menolak Yesus saat kita tidak mau untuk bertobat. Bertobat adalah jalan bagi kita untuk mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, dengan menerima Yesus, kita meninggalkan dosa-dosa kita. Dengan meninggalkan dosa, maka hidup kita akan damai dan tentram. Kita juga bisa menolak Yesus saat kita tidak mau memaafkan sesama. Sebab dengan memaafkan sesama, kita membersihkan tubuh dan jiwa kita dari rasa benci dan dendam. Sebaliknya, dengan menerima Yesus, kita bisa hidup rukun dan bersaudara dengan sesama. Kita juga bisa menolak Yesus saat kita tidak mendengarkan khotbah dari pastor, sebab khotbah dari pastor menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kekurangan dan kelemahan kita. Sebaliknya, dengan menerima Yesus, kita bisa memperbaiki diri kita jadi lebih baik. Apakah kita menerima Yesus yang akan mengubah hidup kita? Atau menolak Yesus karena menganggap diri kita baik dan hebat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk membawa kabar baik, memberi penglihatan bagi orang buta, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan, bukalah mata hati kami, agar kami bisa melihat Engkau yang hadir dalam diri sesama yang membawa kebaikan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.